Foodies, ada hidden gems nih di Blok M yang menyediakan buntut bakar jumbo. Mantap. Dibuatnya pakai resep turun-temurun dari ibunda. Vibes tempat makannya pun benar-benar homey. Serasa dimasakin sama ibu sendiri nggak sih? Namanya sop buntut cililin ya Foodies. Wah, Foodies, ada yang tahu nggak? Ini aku lagi megang daging apa? Hah? Bener banget, ini buntut sapi. Sop buntut cililin ini menawarkan berbagai macam menu olahan daging dari yang berkuah sampai yang bakar. Komplit, mulai dari sop iga, soto betawi, iga bakar, dan yang Mario mau pesan ini merupakan dua menu bestsellernya, si sop buntut dan iga bakar. Harganya dibanderol mulai dari 40 ribuan aja. Oke, ini yang sudah dimarinasi ya Bu ya? Ya. Bumbunya, Foodies lihat nggak tuh? Bumbunya banyak banget. Bumbu marinasinya sengaja dibuat cair agak lebih mudah meresap nih Foodies ke potongan buntutnya. Jadi pas dimakan nanti rasanya benar-benar lazis. Jadi penasaran rasanya kayak gimana nih Foodies. Ya udah Bu, kita langsung proses aja, oke? Siap, siap. Let's go. Oh, ini yang sudah tenggelam nih. Ya. Tenggelam. Foodies, semua perdagangan sapi yang disediakan di sop buntut cililin ini emang ukurannya besar-besar banget ya. Bu Kiki selaku owner pun sengaja memilih daging kualitas terbaik demi memuaskan lidah para pelanggan. Wih, cakep. Wih, Foodies. Dagingnya empuk banget tuh. Tadi dagingnya ngikut nih. Iya tuh. Wih, Foodies lihat nih, ini daging semua ini. Wih, buset, mantep. Wah, baunya enak banget, bikin giler. Jadi ini piringnya juga dibikinnya pakai ini ya Bu ya? Udah ready nih. Bu, ini kira-kira diapain lagi nih Bu? Habis ini kita bikin kuahnya. Bikin, Terus kita taburin bawang goreng. sebentar, ini masih ada kuahnya ini? Masih ada kuahnya. Tuh ditaburin bawang goreng. Bawang goreng. Gitu. Saya kira ini udah selesai, ternyata masih ada lagi. Masih ada kuahnya. Yap, yang berbeza di sini kalau biasanya buntut bakar langsung dimakan polosan pakai nasi, yang ini ada kuahnya nih Foodies. Bisa langsung disiram ataupun dimakan secara terpisah ya. Ih, seru banget. Oke, nih Foodies. Jadi di dalamnya ini udah ada wortel, ada potongan daun bawang sama ini ya. Iya. Bawang goreng. Ini ada tambahan lagi atau langsung disiram? Sudah. Langsung disiram. Oke, kuahnya mana Bu? Wih, aroma rempah-rempahnya langsung berasa banget. Segini cukup? Ya, lagi. Lagi boleh? Oke. Kadang-kadang mereka juga Pengen banyak ya Bu ya? Panas. Oke. Segini saja cukup. Oke. Tuh, Foodies. Aromanya rempah-rempah berasa banget nih. Oke deh Mario, tanpa perlu babi bu lagi langsung aja kita gaskan takis semua menu andalan di sop buntut cililin. Jadi dagingnya tuh empuk, bener-bener empuk. Digigit nggak pakai effort, langsung lepas. Terus di mulut itu nggak akan nyelip-nyelip juga karena langsung pecah dalam mulut. Enak. Rahasia empuknya karena buntutnya itu telah dipresto selama 1,5 jam Foodies. Baru deh tuh habis itu dimarinasi menggunakan bumbu kecap serta rempah rahasia lain selama 3 jam. Wah, seniat itu ya masaknya, mantap. Ada manis, ada asin, ada gurih, campur aduk dalam mulut nyaman. Terus lemak-lemaknya juga tuh, Foodies. Juara sih ini. Buntut yang juara banget. Tuh langsung lepas dia, wih empuk banget. Dia tadi kan dikasih kuah ya, kita cobain pakai kuahnya. Nih kuahnya tadi nih, Foodies. Kita cobain. Jadi Foodies kuahnya rasanya itu benar-benar kayak umami ada semua.
Ada asinnya dapat, gurihnya dapat. Aftertaste-nya itu rempahnya berasa banget. Oke deh, last but not least, nggak Abdul kalau Mario belum makan sop buntutnya nih. Isiannya mulai dari buntut sapi yang gede banget, ada juga kentang, daun bawang, tomat, dan pastinya nggak boleh ketinggalan bawang goreng ya foodies. Sop buntutnya gede banget. Ini daging semua. Pecinta daging pasti seneng banget di sini. Heaven. Dalam sehari, sop buntut Cililin ini bisa menghabiskan 75-100 kg buntut loh. Beh, wadidaw nggak tuh? Kita cobain kuahnya nih. Langsung ces. Lagi hujan-hujan gini emang paling pas banget makan sop-sopan gini. Enak banget. Kuah sopnya yang kaya akan rempah seperti bawang bawangan, lengkuas, kemiri, dan pala bikin sopnya mirip-mirip konro khas Sulawesi itu loh foodies. Tuh. Foodies. Ini jumbo dong. Ntar nih, balik nih biar kelihatan. Yang daging mana? Yang tulang mana? Tuh. Gue mau jatuh tuh. Wih, gede banget tuh. Langsung aja. Buntut terenak yang pernah aku rasain. Menurutku ya foodies, yang sop itu dagingnya lebih lembut. Yes, ketimbang buntut bakar yang lebih berserat, daging versi sop emang lebih lembut ya. Tapi urusan lazis sih sama aja kok, tergantung selera ya foodies. Mabuk daging nih aku. Dagingnya banyak banget, tapi enak banget. So, tunggu apa lagi foodies? Buat yang mau pesta daging nih kuy, mari merapat ke sop buntut Cililin yang ada di Jakarta Selatan. Bukanya siap hari ya, dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Ini buat foodies yang doyan daging, terutama buntut. Recommended banget tempatnya. Bisa cobain sendiri, bisa lihat sendiri dagingnya seperti apa. Aku jamin nggak akan kecewa. Oke foodies, makan receh menurut receh, tapi rasa nggak recehan. Lanjut lagi. Lurus, belok kiri, kanan, iya kiri lagi, terus. Aduh foodies, ternyata gini ya, demi Batagor Hidden Gems yang katanya lagi happening banget nih di kota Bandung, Rizal rela loh belusukan ngelewatin labirin berkelok-kelok biar bisa icip-icip langsung rasanya yang viral itu. Tapi ini cius deh, beneran ini lokasinya di sini? Foodies, akhirnya setelah melewati gang-gang di dalam ini, akhirnya aku nemuin yang namanya Batagor Mang Ian. Tuh lihat, di dalam lagi produksi Batagornya. Penasaran gak sih foodies? Kenalin nih foodies, ini dia Mang Ian yang Batagornya terkenal banget seantero gang. Gak cuma gang kali loh ya, tapi jadi auto famous se-Bandung Raya dan juga se-Republik Jagat Maya. Mang Ian sengaja banget nih jualan di tempat produksinya langsung, bahkan gerobaknya pun cuma mangkal beberapa meter aja dari rumah. Jadi stok Batagornya insya Allah selalu ada tuh foodies, fresh from the kompor, mantap. Jangan kaget ya, Batagor di sini ukurannya gede banget, dahsyat foodies. Pangsit, somai, dan tahunya sama-sama menggunakan adonan yang sudah dicampur dengan tepung kanji, ikan tenggiri, dan daun bawang. Terus tinggal digoreng itu hingga mengembang dengan warna coklat keemasan. Karena ukurannya besar, jadi proses gorengnya sedikit lebih lama nih foodies, sekitar 10 menitan supaya matangnya sempurna luar dan dalam. Nah foodies, tuh lihat, setelah tadi dibikin, diadonin, kemudian digoreng, dan ini hasilnya foodies tuh. Ini the real Batagor premium kalau menurut aku, masih kebun di dalam gang dan juga di rumah gitu ya foodies. Karena lihat nih, bentuknya cantik semua, wangi banget dan masih panas foodies.
Cus, tinggal disajikan aja ya foodies. Batagor di sini tuh nggak dijual per porsi tapi satuan. Satu batagor yang ukurannya jumbo ini harganya Rp3.500. Potong-potong dan jangan lupa kuncinya nih, bumbu kacang. Yes. Foodies, yang paling menarik adalah di sini aku kan mau bumbuin batagor ini, tapi ternyata aku bertemu dengan yang lebih spesial karena ini adalah generasi pertama untuk batagor Mang Ian ini. Namanya Bapak siapa, Pak? Sobari. Foodies, you know what? Usut punya usut, batagor Mang Ian ini ternyata udah eksis hampir setengah abad yang lalu loh. Orang nomor satunya nggak lain dan nggak bukan ya Pak Supari ini. Resep batagor racikannya kini diwariskan ke Mang Ian, tapi Pak Supari masih suka muncul di hari-hari tertentu. Wah, jagoan mah bebas ya. Bumbu kacang, kecap, dan perasan jeruk limau. Wih, kalau langsung dari tangan living legendnya kayak begini mah nikmatnya fix berkali-kali lipat ya. Ih, mantap. Let's go, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Perjuanganku melewati gang dan juga masuk-masuk rumah terbayarkan dengan nikmatnya dari batagor Mang Ian ini, foodies. Nih. Pertama, tahunya fresh karena memang dari Lembang. Kemudian adonan baksonya, bakso tahunya itu berasa banget ikannya, foodies. Ini bukan terigu doang di sini, foodies, tapi semuanya ada ikan-ikannya gitu, foodies, dan sangat enak dan juga pulen, foodies. Ya kan, gak cuma ukurannya aja yang gedongnya agak lain, tapi tekstur dan rasanya juga ikutan jempol-pol nih foodies. Tepung kanji pada adonan batagor bikin sensasi makan yang agak-agak ciwi asik gimana gitu. Garing di luar tapi lembut kenyal di bagian dalam. Terus nih ya, meski rasanya agak-agak ngikan, tapi nggak ada amisnya samsek loh foodies. Jadi bisa tetap makan enak tanpa keganggu aroma yang nggak banget. Well, giliran bumbu kacang ini yang dibikin langsung sama Hokage pertama. Gimana? Bumbu kacangnya tuh pulen, udah gitu wangi, pedesnya pas. Tadi taburan apa namanya, jeruknya juga bikin seger dan juga kecapnya juga bikin manis, foodies. Ini the real batagor sultan yang ada di gang ini, foodies. Bumbu kacang yang kental dan sedikit bertekstur ngeblend sempurna dengan rasanya gurih, manis, dan segar. Ih, juara deh foodies. Jelas nggak heran kan kalau tiap harinya tuh 10 kg batagor blast habis nggak pakai sisa. Terbukti fansnya pun tetap gaskan meski agak effort harus belusukan sana sini. Tapi buat yang bawa kendaraan pribadi, mobil ataupun motor, better parkirnya di depan jalan raya aja ya foodies. Patokannya di Gapura Gang Kebun Kelapa, terus lanjut itu berkelana kayak Rizal tadi, oke? Saksikan terus Makan Receh. Menu receh tapi rasanya nggak recehan. Wuhu, ini dia duta gonjreng sejagat sosmed yang viral terus. Gak di dapur, gak di halaman, pokoknya gonjreng terus. Saking udah pronya, gonjreng sambil joget juga hayu nih foodies. Outfit sama makeupnya juga on point terus. S3 marketingnya emang level dewa nih ya Cimehong. Berhasil bikin jagat kuliner penasaran sama lapis legit dan bika Ambonnya. Wadidaw, tapi apa iya seendol dan selaris itu Ci? Just you foodies, kita grebek dapurnya bareng sama Ricky Perdana. Let's go! Nih, lihat nih. Lapis legitnya lagi banyak orderan. Sehari bisa 40 baskom. Foodies, ini dia nih lapis legit viral buat yang mau-mau aja. Yes, apalagi kalau bukan lapis legitnya Cimehong. Saking harum dan lembutnya si lapis legit sampai nggak berhenti nerima orderan loh. Apalagi jelang hari raya Idul Fitri kayak begini, ya kan? Tahu dong nama Cimehong, iya kan? Nah, langsung dikenalin ini Cimehong. Halo. Cimehong, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah, senang banget bisa bersama dengan Cimehong di sini.
Cinovia Handayani aka Cimehong menyediakan beragam kue hampers mulai dari lapis legit original, lapis legit durian, hingga lapis legit cempedak foodies. Tapi varian paling numero uno larisnya nih, si lapis legit original dan juga Bika Ambon gluten free-nya. Ini yang lagi happening banget. Foodies, Cimehong juga berani jamin loh kalau kualitas kuenya no ece-ece karena semua bahan yang digunakan 100% premium. Bumbunya seperti biasa, kuning telur. Kuning telur. Dan ini gulanya, gula halus. Jadi nggak terlalu manis tapi gulanya banyak banget ya. Ini dia foodies yang menjadi kuncian aroma dan rasa kue lapis legit Cimehong yang harum dan juga lembut. Butternya pakai yang grade A. Wadidaw. Jadi butter ini yang jadi rasanya Ci ya? Iya, yang ini yang bikin mehong. Tuh, Foodies. Kuning. Kuning telur semua nih. Ini banyak vitamin E nih. Let's go. Hai, semangat Ricky. Hitung-hitung buat tim Cimehong yang udah membludak tuh orderan hampers lebaran ya, cus. Ada berapa layer Ci kalau boleh tahu? Kita 14. 14? Iya. Dari 14 itu berapa waktu lama yang dibutuhin? Tergantung juga bisa 6 jam, 7 jam. 6 jam untuk mendapatkan suatu kenikmatan dari lapis legit Iya. dari Cimehong itu kita perlu waktu sekitar 6 jam. Oke Budi, sekarang waktunya kita di tempat pelapisan. Seperti apa pelapisannya Cimehong mau ngajarin saya. Oh langsung dituang aja ya Ci ya. Satu lapisan itu perlu waktu berapa lama sih Ci? Biar matang gitu. Matangnya kira-kira 30 menitan ya. 30 menit satu lapisan, ini ada 14. Iya. Aduhai emangnya foodies, yang lasis-lasis emang kudu ekstra sabar dan juga ekstra effort. Timingnya juga benar-benar harus pas loh agar adonan di setiap lapisannya matang dan nempel secara merata. Ci, ini kan udah nunggu 30 menit. Iya. Kalau yang udah jadi ada nggak Ci? Ada dong. Ada ya? Ada. Aduh Ci, udah nggak sabar ini. Ayo kita Udi, coba. saya pengen ngerasain betapa nikmatnya namanya lapis lagi dari Cimehong. Let's go Gak afdol ya foodies kalau Ricky belum buktiin langsung selazis dan senikmat apa sih lapis legit dan Bika Ambon gluten free ala Cimehong yang viral sejagat raya ini. Oke, kita icip-icip yuk. Dipotong dulu gitu kan. Tuh, dipotongnya lembut banget. Berarti ini bener-bener ya. Lembut banget loh. Tuh. Sekarang waktu kita coba. Wah, Foodies, nggak bohong, nggak kaleng-kaleng. Ini lembut banget. Begitu nyampe ke bibir, manisnya pas, gurihnya udah dapet. Karena ini pakai bahan yang luar biasa, bukan bahan kaleng-kalengan ya. Jadi bener, Cimehong kualitas itu nggak bohong, harga juga nggak bohong. Foodies, suapan pertamanya mah bikin jatuh cinta. Aftertaste-nya apalagi? Mantap. Gurih butter dan rempah khas dari bubuk spekuknya benar-benar nendang. Nembus layar nggak sih nih harumnya Foodies? Yang buat persiapan lebaran, persiapan buat memberi bingkisan kebahagiaan buat orang terkasih, ini pas banget ini. For your information, lapis legit Cimehong ini tersedia dalam 2 ukuran. Untuk ukuran kecil di 10x10 dan juga ada ukuran besar 20x20 cm. Ini selain bisa ditemenin sama yang namanya kopi, suka yang namanya teh, ini juga bisa ditemenin sama minuman-minuman segar lainnya. Jadi pas banget ya buat persiapan menyambut tamu nanti di saat datang di hari lebaran. Rekomen. Next kita cobain Bika Ambon gluten free ala Cimehong yuk. Jarang-jarang kan nih Bika Ambon gluten free gitu loh. Foodies, kita lihat ya seperti apa nih. Ini
Saya mau kasih tahu nikmat mana lagi yang teman-teman dustakan, ini benar-benar nikmat ini. Ini enak banget ini. Lembut, gurih, terus yang udah pasti benar. Manisnya nggak terlalu manis ini. Gak pakai tepung terigu, Bika Ambon ini dibuat menggunakan tepung sagu. So, buat foodies yang alergi gluten, masih bisa kok lebaranan makan Bika Ambon ya kan? Cus foodies, buat kamu yang mau order lapis legit dan Bika Ambon gluten free untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri ini, bisa pesan secara online ya di Peak Baking House. Gaskan serbu foodies! Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Halo Bris, bakmi Jawa memang nggak pernah ngebosenin. Makanan kayak gini, ini selalu menjadi favorit semua orang. Iya nggak sih Mas? Benar. Tos dulu dong. Setuju ya foodies? Mie otentik asli Yogyakarta masaknya memang harus pakai arang. Cocok banget kan sama nama warungnya, Bakmi Jowo Areng. Aroma smoky yang khas plus bumbunya yang medok benar-benar bikin beda dibanding jenis bakmi lainnya. Sedap. Cocok banget ya kan buat makan malam nanti abis taraweh. Oke Bris, sekarang saya akan masak. Sok jadi chef gitu kan. Oke Mas, apa dulu Mas? Pertama, bumbu dasar yakni bawang putih yang sudah dihaluskan, kita lanjut ke telur, terus isian lain kayak ayam suwir, daun bawang, kol, dan juga tomat. Aduk, dan next giliran mie-nya yang masuk nih foodies. Nah, spesial nih karena homemade, fresh from the kitchen, dibuat tanpa bahan pengawet. Yang digunakan adalah sejenis mie Hokkien atau mie lidi yang bentuknya agak besar dan sedikit tebal. Jadi nggak mudah hancur itu saat dimasak foodies. Iya, satu lagi nih foodies yang khas bingits dari bakmi Jowo, yes, penggunaan kaldu ayam kampung yang sengaja dicampurkan saat proses memasak. Seasli itu loh, sampai-sampai warna kuahnya putih pekat kayak begini foodies. Secara ya kan, proses rebusnya juga nggak main-main nih. Makan waktu 4-5 jam hingga mengeluarkan kaldu alami di dalamnya. Fix bakal segurih itu ya serasanya. Nah untuk begini, saya kurang ahli nih Bris. Biar ahlinya yang ngerjain. Bukan sok-sok atraksi atau mau ala-ala flambe loh ya. Tapi masak bakmi Jowo ini memang dianjurkan menggunakan api yang besar. Jadi mie yang dihasilkan pun bakalan lebih sedap dan juga wangi maksimal. Oke deh, last but not least, garam, merica plus kecap manisnya juga jangan sampai di skip nih foodies. Ada manis-manisnya karena yang lagi dibikin ini adalah mie nyemak. Beda sama mie godok yang kuahnya cenderung putih dan dimasak tanpa kecap. Foodies, mie nyemek. Kita makan ya. Ulala, kalau aromanya udah semeriwing kayak begini sih rasanya juga TOP nih ya harusnya. Tapi Duel lebih kepo sama mie homemade-nya nih kayaknya. Ini kenyalnya pas, terus juga nggak terlalu lembek dan nggak terlalu keras juga. Jadi pas banget ini mie-nya. Meski kelihatannya tebal, tapi pas masuk mulut mie-nya tuh kayak jadi auto smooth banget. Emang jempolan banget ya teknik memasaknya di foodies. Oh iya, karena namanya nyemak, jadi masih ada sedikit kuahnya gitu foodies. Dominan rasa manis dan juga gurih. Tapi kalau kurang menantang dan pengen yang agak pedas, boleh banget kok ditambahin sambal atau cabai rawitnya. Saya akan pakai cabai rawit. Saya sedikit lebih pedas mungkin ya. Mungkin kalau saya nanti balik lagi, saya akan minta kuahnya agak lebih banyak nih. Enak. Kalau gitu langsung kita geser ke mie godok yang kuahnya banjir kali ya. Kita cobain ya. Kuahnya dulu. Ini totally gurih. Mungkin karena ini nggak pakai kecap, jadi bawang putihnya itu berasa banget. Bawang putihnya itu berasa banget. Sekalian icip dong, ayamnya yang nggak cuma suiran kayak di mie nyemek, tapi langsung dikasih satu potong. Wow, it's so yummy.
Lanjut. Nah loh, ada yang paling berbeza nih. Ini beneran dimakan ya tulang belulang kayak begini nih foodies. Ya ampun, cius. Namanya sih tulangan, tapi foodies lihat. Semua isinya daging ayam, nggak ada tulangnya malah. Tulangnya cuma tuh. Tulangnya cuma ini aja. Karena bisa dinamain tulangan, kita tanyain nanti ya. Oke, sekarang kita coba ayamnya. Hihi, kalau ketahuan orang bule sih auto diketawain nih foodies. Tapi percayalah, sensasi grogotin tulang dengan daging sisa yang masih nempel itu, juara banget ya. Dua aja sampai ketagihan tuh dia. Hihi. Ayamnya empuk. Kuahnya itu meresap banget ke ayamnya. Jadi ketika kamu makan ayamnya, itu berasa bumbu-bumbunya meresap banget ke dalam si tulangnya. Ini mungkin pakai nasi lebih enak kali ya. Haha, secandu itu kan rica tulangannya, Em. Gak tanggung-tanggung loh foodies, seporsi rica tulangan ini tuh benar-benar 1 ekor ayam kampung. Wadidaw. Ya ngomong-ngomong soal rica, udah pasti huha banget dong ini rasanya. Gimana? Foodies, kalau rica itu kan identik sama pedas ya. Tapi buat saya, ini tingkat kepedasan itu mungkin 2. Karena nggak pedas. Saksikan terus makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.